أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خصنا بصوم شهر رمضان وصومه جنة لنا من النيران وسرور وفرح بدخول الجنان اللهم صل وسلم وبارك على من علمته البيان وأنزلت عليه الفرقان سيدنا ومولانا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم الهادي إلى رحمة الله ورضوان وعلى آله وصحبه وجميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق وأحسن القائلين تبركا بذكره أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الآية وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خير الناس أنفعهم للناس سادة المشايخ وعلماءنا الفضلاء para alim, para ulama, para kiai, ustaz, ustazah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemerintah, para sesepuh, kesepuhan, bini sepuh, jamaah, bapak dan ibu, insyaallah kita adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, kita bersyukur kepada Allah sampai saat ini Allah masih memberikan kita anugerah nikmat yang luar biasa, nikmat sehat walafiat, nikmat taufik, hidayah, inayah, kesempatan hingga sampai saat ini kita sedang berada di bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Semoga segala amaliyah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jika ada kurang dan salahnya, itu pun ada dalam ampunan ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, hingga kita sebagai umatnya. Semoga nanti di yaumil mahsyar, di yaumil qiyamah, kita mendapatkan memperoleh syafaatul akbar, syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak jamaah rahimakumullah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita dapat kabar duka dari salah satu ulama kita di Kabupaten Lombok, Pak Haji, Pak Kiai Haji Adniati Somad. Jam berapa Pak Haji wafatnya? Jam 2 tadi. Masya Allah, beliau orang yang khair, orang yang baik. Allah angkat ruhnya di hari yang baik, di bulan yang baik, Jum'ah Sayyidul Ayyam, beserta Ramadan bulan yang mulia. Semoga kematian beliau pun adalah kematian yang membawa kemuliaan untuk almarhum. Amin ya rabbal alamin. Maka boleh kita Fatihah dulu ya untuk beliau ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah li ruhi Kiai Haji Adniati Somad. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsani wa in kana musian fatajawaz an sayyiati. Allahumma ij'al ruhahu fi mustaqarrir a'la ma'an nabiyyin was siddiqin wasyuhada was salihin fi diwani sayyidil mursalin
al-jinani bijiwari ya Rahman ya Rahim wa bi rahmatika ya arhamar rahimin wa bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak jamaah rahimakumullah, Allah mencabut ilmu, menghilangkan ilmu ini tidak sekaligus. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Allah tidak mencabut ilmu, menghilangkan ilmunya di alam dunia ini secara sekaligus. Sedikit-sedikit. Lewat siapa? Lewat wafatnya para ahli, lewat wafatnya ulama-ulama. Jika seorang ulama wafat, maka ilmu yang bersamanya pun akan selesai, habis juga. Nah, kita kehilangan lagi seorang alim di Allah. Mudah-mudahan bermunculan lagi generasi-generasi ulama kita, ulama-ulama yang saleh, ulama-ulama yang bijak. Amin ya rabbal alamin. Bapak jamaah rahimakumullah, insyaallah sedikit sekilas mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jam 6 ya? Betul ya? Sampai jam 6 kita masih berada di bulan suci Ramadan. Maka kajiannya tentang keistimewaan bulan Ramadan. Bapak jamaah rahimakumullah, ketika mau memasuki bulan Ramadan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah, memberi kabar kepada para sahabat lewat sabda beliau, qad ja'akum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Ini khitab dari para sahabat sampai ke kita sekarang, bahwa kata baginda Nabi sudah datang buat kita bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan, di mana iftaradallahu alaikum siyamahu, kita diwajibkan berpuasa. Yuftahu fihi abwabul jannah, di awal Ramadan Nabi khutbah, dibukakan di bulan itu pintu-pintu surga. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup, dikunci di bulan itu pintu-pintu neraka. Wa tuqallu fihi syayatin, diikat, dipenjara, dibelenggu di bulan itu para syaitan. Fihi lailatu khairun min alfi syahrin, di bulan Ramadan itu ada satu malam, malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Saking mulianya, saking luar biasanya ini bulan. Kemudian Nabi mengingatkan, man hurima khairaha, siapa orang yang terhalang tidak mendapatkan kebaikan di bulan itu, faqad hurima, maka dia merugi, sudah terhalang dari kebaikan. Semoga kalau kita dapat kebaikan Ramadan, amin ya rabbal alamin. Bapak jamaah rahimakumullah, mengenai keutamaan bulan suci Ramadan, Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari, hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tukil di sana tentang keutamaan bulan Ramadan. Ada 4 ya. Mudah-mudahan cukup sampai jam 9. Siap? Saya enggak. Yang berkata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnatun, hadis riwayat Abu Hurairah. As-siyamu junnatun, Abu Hurairah ini santrinya baginda Nabi. Dia terakhir masuk Islam, tapi jadi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kenapa? Karena beliau khusus nyantri kepada baginda Nabi, paginya, siangnya, malamnya. Maka ada sebagian ikhtilaf tentang Abu Hurairah, sahabat
benar jadi sahabat Nabi-nya, tapi banyak meriwayatkan hadis. Ternyata beliau nyantri langsung kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata baginda Nabi, asyamu junnatun. Fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfus wa la yajhal wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'imun marratain. Walladzi nafsi biyadihi la khulufu fammi sha'im atyabu indallahi ta'ala min rihil miski yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli as-siyamu li wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi asyri amsalha. Bapak jamaah rahimakumullah, kata baginda Nabi keistimewaan Ramadan yang tidak ada di bulan lain. Maka Ramadan ini khususiyah itu istimewa. Istimewa itu satu-satunya, enggak ada lagi. Bahasa ogannya only one, satu-satunya, enggak ada lagi. Kalau ibarat kita ada mobil tuh cuma dibikin satu, enggak ada dibikin yang samanya. Keren gitu, hebat gitu, hebat. Ini Ramadan satu-satunya. Untuk siapa? Untuk umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu bangga karena begitu turunnya perintah puasa Ramadan tuh dulu menjawab hoax, menjawab olok-olok cemoohan orang-orang Yahudi. Mereka tuh bilang orang Yahudi itu, lihat, puasa kita adalah puasa yang paling hebat. Bukti hebatnya tuh orang Islam pengikutnya Nabi Muhammad SAW ikut puasa bareng kita, sehingga turunlah ayat perintah puasa langsung kepada Rasulullah. Maka kata baginda Nabi, puasa kita puasa yang terbaik. Ramadan kita adalah Ramadan yang terbaik yang tidak Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Alhamdulillah. Maka kata baginda Nabi, asyamu junnatun. Puasa itu adalah junnah. Junnah itu perisai, penghalang, pelindung. Apa kalau bahasa polisi itu? Tameng ya. Tameng, pelindung, perisai. Junnah. Bahasanya jim nun ta. Ini ada kalimat lain, kata lain, hurufnya sama, beda harakat, beda arti. Junnatun, jinnatun, jannatun. Tuh, hurufnya sama, jim, nun, ta. Artinya beda karena harakatnya beda. Yang pertama jannatun. Nah, jannatun itu artinya surga. Insyaallah Bapak Ibu ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Jannatun, surga. Yang kedua jinnatun, minal jinnati wan nas, artinya jin, artinya jin. Kemudian ada junnatun. Junnatun ini artinya perisai, pelindung. Nah, puasa itu junnatun. Segala sesuatu bahasa Arab kalau ada jim sama nun artinya sama, nggak terlihat, tidak nampak. Contoh, janin itu bahasa Arab. Janin itu sama, tidak nampak karena masih ada di dalam rahim. Demikian juga jannatun, surga. Surga itu ada, cuma tidak nampak di kita. Nanti nampaknya kalau kita masuk ke sana. Amin ya rabbal. Makanya semua yang hadir di sini insya Allah calon masuk surga. Baru calon. Tapi yakin optimis ya, amin ya Pak ya. Nah, itu jannatun, surga belum nampak. Kemudian ada jinnatun, jin. Jin itu belum nampak, nggak nampak. Karakteristiknya, wataknya dia, apa namanya, kudratullahnya memang nggak nampak bagi kita. Di dunia ini nggak nampak. Beda nanti di akhirat, dibalik. Kalau di dunia ini kita nggak bisa ngelihat jin, kalau di sono nanti di akhirat kebalik. Kita yang bisa ngelihat jin, jin yang nggak bisa ngelihat kita di surga, nggak bisa. Nah, Bapak jamaah rahimakumullah,
tidak terlihat. Jadi kalau ada jin yang menampakkan dirinya, berarti itu jin lagi punya masalah, lagi punya problem, lagi nggak lurus itu. Yang lebih nggak lurus lagi, ada orang yang mencari-cari penampakan jin. Nah itu lebih masalah lagi, lebih salah lagi. Kemudian yang ketiga, satu kata beda harokat saja, junnatun. Nah inilah puasa, junnatun, perisai, pelindung. Maka bahasanya bagi siapa orang yang sukses berhasil melaksanakan puasanya, dia dapat junnatun, dia dapat perisai, dia dapat pelindung dari yang namanya syaitan. Maka bahasanya itu siap. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ada siam, ada saum, sama-sama puasa artinya. Cuman kalau saum umum, kalau siam khusus. Puasa tuh, kalau saum artinya puasa juga. Mutlaqul imsak, nahan dia, nahan apanya? Siti Maryam, bundanya Nabi Allah Isa alaihissalam, inni nadartu lirrahmani shauman, ayatnya juga. Jadi puasa saum, tapi puasa tidak berkata-kata. Nggak ngomong Siti Maryam puasanya, beliau nggak ngomong. Tapi masih boleh makan, masih boleh minum, masih boleh makan kurma sebagainya. Puasanya puasa tidak ngomong. Mau ada yang nuduh apapun jangan ngomong. Jadi Maryam dituduh berzina karena punya anak nggak ada bapaknya, tapi dia puasa, menahan bicara, tidak berbicara, tidak mengklarifikasi, diam deh. Yang mengklarifikasi siapa? Anaknya yang masih bayi, Nabi Isa alaihissalam, bisa ngomong jelas ngomongnya dengan bahasa yang fasih. Maka salah satu mukjizat pertama Nabi Isa adalah bisa berbicara ketika dalam Aisyah. Nah, Bapak jamaah rahimahullah, itu saum umum, nahan apa aja, nahan enggak ngomong. Misalnya di rumah, Pak, kenapa diem aja? Ditanya dia, ditanya kenapa sih? Lagi puasa ngomong, sama mama enggak mau ngomong. Itu ngomong, nyontohin. Nah, itu bahasa ngomong. Kalau siam, ini siam ada 9 kali disebut di dalam Al-Quran Al-Karim. Siam itu adalah puasa yang pakai aturan, yang pakai peraturan. Aturannya ada, peraturannya ada, dipakai. Nah itu ibadah. Nah siam kita nih, Ramadan ini dibagi dua tuh. Siangnya siam, malamnya qiyam. Dua kita Ramadan. Ya, siangnya siam, puasa, malamnya qiyam. Itu sepaket tuh Ramadan tuh. Sepaket, nggak bisa dipisah-pisah. Siamnya dapat, qiyamnya mesti dapat juga. Siangnya siam, puasa. Puasa dari apa? Nahan lapar, nahan haus. Terus puasa dari apa? Puasa mencegah anggota badan dari berbuat salah, dari berbuat dosa. Ini kalau siamnya benar, siam, maka dapat junnatun kita, dapat perisai, dapat perlindungan dari yang namanya syaitan yang tadi. Ini istimewanya puasa Ramadan. Yang pertama dikasih perlindungan dari yang namanya syaitan. Syaitan nggak bisa ganggu kita. Langsung dilindungi kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau siamnya lurus, kalau siamnya benar, siam dan qiyamnya dipakai tuh. Siangnya siam, malamnya qiyam. Nah, Bapak jamaah rahimakumullah, itu yang pertama. Kita kemudian yang selanjutnya, puasa itu pahalanya berlipat-lipat ganda. Bahkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan nilainya beda dengan ibadah di bulan-bulan lainnya. Salat 5 waktu. Nah,
Kalau kita beramal kebaikan, pahalanya berapa? Satu kebaikan berpahala 10 kebaikan. Bi asyri amsalihah. Ayatnya. Kita sholat subuh, pahalanya 10 kali sholat subuh. Sholat zuhur sekali, pahalanya 10 kali sholat zuhur. Itu di bulan biasa. Di bulan biasa. Kalau di bulan Ramadan dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dari 10 kali lipat. Kalau 10 kali lipat dari 10 berapa? 100 ya. 100 sampai 700 bahkan sampai tak terhingga. Nah, Bapak jamaah rahimakumullah, ini pahala luar biasa. Banyaknya pahala. Kenapa sih mesti banyak pahala? Umatnya baginda Nabi itu beda. Ya, berkahnya baginda Nabi sehingga nyampe berkahnya kepada kita, mulianya baginda Nabi sehingga kita sebagai umatnya terbawa mulia. Kenapa? Setiap ibadah pahalanya besar karena dosa kita juga besar. Makanya Allah kasih pahala yang banyak agar apa? Agar bisa menutupi dosa-dosa kita yang banyak juga. Nah, Bapak jamaah rahimakumullah, karena akhirat itu tempat diperlihatkannya keadilan. Kalau di dunia belum nampak keadilan, ada yang nampak, ada yang sama, tapi kadang tidak terasa oleh semuanya keadilan itu. Benar ya? Nah, contoh, orang mencuri dihukum apa enggak? Dihukum. Ada orang yang mencuri dihukum? Ada. Pertanyaan selanjutnya, semua orang mencuri kena hukuman enggak? Enggak. Pak ini taksir sampai sekarang belum dapat. Ngilang. Selamat dia. Enggak adil tuh. Dan itu keadilan akan ditemukan nanti di akhirat. Maka kenapa Allah menciptakan akhirat? Untuk memperlihatkan keadilannya, untuk mempertontonkan, memperjelas keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Kayak kita nih, pagi-pagi subuh ngaji, ya kan? Orang mau udah pada gimana, kita ngaji tuh, merangin hawa nafsu kita, mengendalikan hawa nafsu kita. Idealnya pagi-pagi begini masih tidur, idealnya ngikutin nafsu, tapi kita maksain ngaji. Masya Allah ya, itu keadilannya nanti di akhirat akan nampak dalam bentuk pahala kita. Amin ya rabbal alamin. Terus Bapak jamaah rahimakumullah, puasa itu pahalanya Allah yang kasih. Allah yang kasih, langsung Allah yang kasih. Kullu amalin ibni Adam lahu, semua amal ibadah manusia itu buat dia, kecuali puasa. Kalau puasa langsung Allah yang kasih, pahalanya langsung Allah yang kasih, enggak melalui perantara-perantara, enggak melalui kantor pos, enggak, langsung, enggak pakai antri, langsung Allah yang kasih. Alhamdulillah, ini syarat siamnya sama qiyamnya dikerjakan. Siamnya puasa siangnya, qiyamnya malamnya ibadah. Tarawih, ibadah apalagi apa, baca Quran dan segala macamnya. Itu keutamaan keistimewaan puasa Ramadan yang kedua. Bapak jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, Ramadan seluruh waktunya adalah ampunan dari Allah. Semua waktunya ampunan dari Allah. Seluruh waktunya Ramadan adalah ijabah doa dari Allah. Semua waktu. Kalau di bulan lain ada waktu ijabah doa secara pakai waktu. Ya, mana pakai waktu? Sepertiga malam terakhir kan waktu sahur. Waktu sahur itu kira-kira kalau subuh jam berapa tadi subuh? Jam 4 antara ya. Jam 4 sahur tuh. Jam 4 tuh subuhnya. Nah, sahur itu kira-kira setengah 4, setengah jam sebelum subuh itu waktu sahur. Kalau sebelum itu namanya malam. Maka sahur itu begitu. Waktu sahur itu ijabah doa. Ada waktu ijabah doa di hari Jumat. Ini waktu. Sifatnya secara waktu hari Jumat itu diijabah doa. Ada waktu ijabah doa di hari Jumat. Ulama berselisih
berselisih, tapi mayoritas berpendapat bainal khutbatain, di antara dua khutbah, di antara dua khutbah khatib. Nah, khatib itu sudah khutbah pertama, dia kan duduk tuh. Kalau kita baca salawat ya, baca salawat, itu saatul ijabah, waktu diijabah doa sampai khatib berdiri lagi. Nah, tapi doanya banyak-banyak, kelamaan khatib dulu. Nah, begitu. Kemudian mana lagi? Ada waktu ijabah doa kalau di hari Jumat, kebetulan hari Jumatnya, ba'da asar. Ba'da asar sebelum maghrib. Nah, kitabnya An-Nawajid, di kitab-kitab lain juga ada. Maraqil Uliyah, Ihya Ulumuddin, itu dijelasin. Saatul ijabah, waktu ijabah doa itu sebelum maghrib, sesudah asar hari Jumat. Maka kalau ulama-ulama dulu membiasakan diri, habis asar Jumat itu ziarah ke makam orang tua, ziarah ke makam para guru, mengisi waktunya dengan kebaikan karena saatul ijabah. Ada juga ijabah doa itu lewat tempat. Lewat tempat. Seperti mana? Nah, mihrab. Mihrab ini mimbar, mihrab apa mimbar? Mihrab. Mihrab. Nah, mihrab itu tempat ijabah. Tempat ijabah. Maka kita pilih imam yang ngerti fikih, imam yang ngerti hukum ibadah. Kenapa? Karena dia doanya mewakili kita. Dan mihrab itu tempat ijabah doa seketika berjamaah. Masya Allah ya, luar biasa. Ada lagi tempat ijabah doa, mana itu? Masjidil Haram Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, itu tempat ijabah doa. Nah, Bapak jamaah rahimakumullah, di bulan lain seperti itu ijabah doa itu. Tapi di bulan Ramadan, siangnya, malamnya, paginya, sorenya, semuanya adalah waktu diijabah segala doa. Amin ya rabbal alamin. Bagi siapa? Bagi orang yang siam dan orang yang qiyam. Siamnya dia laksanakan, qiyamnya dia kerjakan. Bapak jamaah rahimakumullah, ini luar biasa. Maka tidak ada manusia yang tidak punya dosa, betul ya? Semua punya dosa, ya. Semua punya dosa. Mana yang punya dosa angkat tangannya? Oh ya. Saking banyaknya dosa, apa yang pernah angkat tangan? Ya. Siapa yang mau ke surga? Semuanya mau masuk surga. Banyak dosa, pengen surganya surga Firdaus. Oh, surga yang paling tinggi. Nih Ramadan, tempat pembakaran segala dosa-dosa kita. Insya Allah mau kita siamnya, qiyamnya. Bapak jamaah rahimakumullah, ingin kita dilindungi dari yang namanya neraka jahanam. Tuh ya, kita pengen masuk ke dalam surga. Itu surga pintunya ada berapa pintu surga? Ada 8 pintu surga. Punya nama. Untuk orang berpuasa, pintu surga itu ada namanya Babur Rayyan, pintu Ar-Rayyan. Nah, pintu Ar-Rayyan itu buat orang yang berpuasa masuk lewat situ. Pintu surga ada yang pintu sedekah, ada pintu sholat, ada pintu haji. Dari 8 pintu surga ini isinya adalah amal-amal soleh. Karena beda orang, beda karakter, beda kesenangan. Ada orang yang senangnya sedekah baik, nah dia nanti ke surganya masuk lewat pintu sedekah. Ada orang yang senangnya puasa, maka nanti dia masuk surga lewat pintu puasa. Ada orang yang naik haji, hajinya haji mabrur, bukan haji kabur. Nah, ada 2 tuh. Ya, dia nanti masuk surga lewat pintu haji mabrur. Artinya setiap amal yang soleh berpotensi membawa kita bisa masuk ke dalam surga. Apa aja amal soleh kita yang kita senangi? Senang sedekah, sedekah. Apalagi di bulan Ramadan. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ayu sedekah afdal ya Rasulullah? Sedekah apa yang terbaik ya Rasulullah? Kemudian jawab baginda Nabi, sedekah fi syahri Ramadan, sedekah di bulan Ramadan. Pahalanya berlipat ganda. Bapak jamaah rahimakumullah, demikian juga pintu di sudah jam 6 ya. Nambah dikit ya. Demikian juga pintu neraka. Ini pintu neraka ada berapa pintu? Ada 7 pintu neraka. Oh, pintu neraka ada 7. Namanya banyak. Al-Awdo, neraka Wail, neraka
Kalau jahanam itu sifat. Maka di neraka itu, apinya neraka itu punya dua sifat. Yang satu sifatnya membakar, yang satu sifatnya api neraka itu membekukan. Nah, api neraka yang satunya membakar, yang satunya membekukan, menghancurkan, membekukan, hancur, dan dibakar. Nah, orang yang puasa Ramadan Allah lindungi dari siksa neraka. Amin ya rabbal alamin. Bapak jamaah rahimakumullah. Maka keutamaan Ramadan tadi yang pertama bisa sebagai junnatun perisai kita dari godaan-godaan syaitan. Karena syaitan yang menggoda tempatnya itu. Baginda Nabi ditanya, ya Rasulullah, tempatnya syaitan itu di mana sih? Dalam diri kita. Maka jawab baginda Nabi, tempat setan itu tempatnya majrad dam, tempat berjalannya darah, ada di pembuluh darah kita. Maka selama kita masih hidup, itu ada di situ pembuluh darah. Dan untuk menekan pembuluh darah kita lewat salah satunya al-ju', lapar, lewat salah satunya haus. Itu jadi lemas kita, jadi lemas, sahabat kita jadi lemas. Nah, Bapak jamaah rahimakumullah, tujuan perisai kita. Yang kedua tadi keistimewaan puasa adalah pahalanya langsung Allah yang kasih. Langsung Allah yang kasih. Karena puasa ini puasa ibadah yang rahasia. Kita di rumah diam dewean baik, makanan ada, segala macam ada. Kalau makan ada yang tahu. Tapi karena kita punya niat, kita kuat menahan itu semua. Nah, kemudian yang ketiga, puasa itu adalah tempat ijabah doa. Tempatnya ampunan. Oh, yang ketiga tempatnya ampunan. Yang keempat tempatnya ijabah doa. Maka semoga segala doa yang kita panjatkan di bulan Ramadan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak jamaah rahimakumullah, demikian mungkin sudah lewat 5 menit, mohon maaf ya. Semoga bermanfaat. 4 keistimewaan puasa ini, siang dan qiyam. Ramadan itu sepaket. Siangnya siang puasa, nahan amarah, nahan emosi, nahan ego kita, nahan keinginan kita, nahan marah di anggota badan, jangan sampai berbuat salah. Sunnah-sunnah puasa jalankan. Salah satunya perbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Karena bulannya Al-Qur'an nih, ya, 1 huruf 10 kebaikan. Dan orang jarang baca Al-Quran 1 huruf 2. Alif enggak, pasti Bismillahirrahmanirrahim atau Nun. Ada, sadaqallahul adzim. Ya, 1 huruf 10 kali di bulan biasa itu. Kalau di bulan Ramadan, masya Allah, ya luar biasa pahalanya. Nah, Bapak jemaah rahimakumullah, demikian sunnah-sunnahnya. Di insyaallah di pertemuan yang selanjutnya kita menceritakan tentang amaliyah yang baik di bulan Ramadan. Intinya hablum minannas, hablum minallah adalah semua kebaikan diisi dengan Allah, perbaiki hubungan lewat istighfar, dengan manusia perbaiki hubungan dengan meminta maaf dan juga memberi maaf. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kita tutup zikir sebentar boleh ya? Bareng-bareng, semoga bermanfaat untuk semuanya. Kita minta ampun kepada Allah karena ini adalah bulan ampunan. Minta ampunan untuk diri kita, untuk ibu bapak kita, untuk keturunan kita. Semoga Allah ampuni mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim,
Bapak jemaah rahimah